Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana biasa kita masih tetap pada ibadah secara online. Dan hari ini adalah Minggu pagi tanggal 28 Juni tahun 2020. Namun sebelum kita mulai ibadah, kita akan mendengar pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kembali kami bersukacita karena kami boleh ada di dalam suasana yang sungguh diberkati Tuhan, karena kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Allah. Kuasai pikiran dan hati kami sehingga semua jemaat mengerti apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Dari awal sampai selesai kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun tema yang saya ingin angkat di pagi hari ini adalah doa
Elia di atas Bukit Karmel yang merupakan peristiwa yang luar biasa, di mana Elia adalah seorang hamba Allah yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian dari pembacaan kita ini adalah sebuah kisah di mana Elia telah melihat bahwa orang Israel sudah mulai luntur iman percayanya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka itu sebabnya Elia diberi kesempatan Tuhan untuk menantang nabi-nabi Baal yang cukup banyak. Sedangkan Elia hanya seorang diri. Dia tantang nabi-nabi Baal, ada 450 nabi Baal. Dan dia mengatakan kepada nabi Baal ini di hadapan orang-orang Israel bahwa berikan kami 2 ekor domba untuk dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Dan jangan dibakar dengan api, tetapi masing-masing meminta kepada Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan, yaitu Baal, dan aku sendiri akan minta kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Elia ingin menunjukkan bahwa di Israel hanya adalah satu Tuhan yang benar. Itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan benar, mezbah bakaran yang pertama dibuat oleh kelompok Nabi Baal. Dan dari pagi sampai siang hari, mereka terus berteriak minta kepada Tuhan mereka untuk bisa membakar mezbah bakaran yang mereka buat. Tetapi sampai mereka menjerit-jerit, dan sebagaimana biasa mereka menoreh-noreh tubuh mereka sampai berdarah-darah. Tetapi tidak ada kunjung jawaban
dari Allah mereka yang mereka sembah. Dan ketika sudah siang hari, giliran dari Elia, dia memperbaiki mezbah. Kemudian setelah sudah selesai, bahkan bukan itu, dia minta supaya mereka tuangkan air sampai 3 kali, 3 buyung besarnya, penuh dengan air, membasahi korban bakaran dan sungai di atas mezbah bakaran itu. Dan ketika Nabi Elia berseru kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah, dengarlah permintaan. Dan ketika Elia berseru kepada Allah, maka turunlah api dari surga, membakar mezbah bakaran dari Elia, mencilat sampai habis, semua terbakar. Dan ketika itu orang-orang mulai berseru, termasuk orang-orang Israel yang sudah mulai luntur tadinya, dan mereka berseru, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Mereka mengakui bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang benar. Dan kemudian Elia katakan, tangkap Nabi Baal itu dan bawa ke negeri Kison. Dan di sana mereka disembelih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa besar terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Elia, dia memiliki doa dan iman yang luar biasa. Tuhan pakai dia. Dan bukan itu saja, Alkitab pernah mencatat kepada kita, ketika ada Raja Ahazia sakit, dan dia bukannya minta kepada imam yang ada di Israel, tapi dia pergi kepada kepercayaan yang berbeda yang diyakini oleh Baal, yaitu Allah dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan tahu itu, dan Tuhan tegur, suruh Elia katakan, kenapa harus bertanya kepada Nabi Baal? Apakah tidak ada imam yang ada di Israel? Dan ketika Raja Ahazia menyuruh seorang perwira disertai dengan 50 anak buahnya pergi kepada Baal Zebub. Dan pada waktu mereka ada di perjalanan, mereka berjumpa dengan Elia. Dan Elia katakan, tidak adakah imam di Israel? Kenapa harus bertanya kepada Baal Zebub? Dan ini murka Allah. Lalu mereka pulang, beritahukan kepada Raja Ahazia, ada seorang yang melarang. Kenapa harus minta kepada Baal Zebub, yaitu kepercayaan dari orang bangsa lain? Kenapa tidak kepada nabi yang ada di Israel? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka bertanya, siapa dia? Siapa orangnya dia? Mereka katakan, ada orang yang berpakaian bulu dan berikat pinggangkan kulit. Dan mereka tahu itu adalah Elia. Suruh Elia datang kemari. Dan benar, seorang perwira diutus dengan 50 orang anak buah menyertai dia. Ketika mereka sampai di satu tempat di mana Elia duduk di atas sebuah bukit, sambil duduk mereka mengatakan, turun karena raja mendaki engkau. Elia tetap duduk
Dan dia kata, kalau aku adalah seorang nabi Allah, maka aku akan minta api dari surga untuk membakar kamu. Dan benar, mereka dibakar hidup-hidup. Perwira termasuk 50 anak buah. Dan kemudian Ahazia suruh lagi seorang perwira yang lain. Begitu juga Elia, dia minta supaya api membakar perwira dan 50 anak buah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah yang ketiga perwira itu tahu bahwa mereka akan dibakar, dia sujud menyembah, dia minta dengan sangat supaya Elia mau turun dan pergi menghadap kepada raja. Dan benar, Elia turun, tapi berita tetap Elia mengatakan, engkau tidak akan sembuh dari sakitmu, tapi engkau akan mati. Kenapa? Karena murka Allah. Ketika dia mengalami kesulitan, dia bukan datang kepada Allah, tapi dia datang kepada nabi-nabi palsu yang dia minta petunjuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita lihat di sini bahwa Elia dipakai Tuhan luar biasa. Bukan itu saja, Alkitab pernah katakan kepada kita, ketika dia mati sekalipun, dia tidak mati secara fisik, tapi Alkitab katakan dia naik kembali ke surga, hidup-hidup dengan kereta yang berapi di hadapan Nabi Elisa. Dan Elia adalah orang yang kedua setelah Henokh diangkat hidup-hidup. Dan Alkitab katakan Elia tinggalkan dunia ini dengan fisik yang mereka lihat di atas kereta yang berapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab pernah katakan kepada kita bahwa Elia, ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, Tuhan Yesus mengambil 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ikut beserta dia naik ke atas sebuah gunung. Lalu tiba-tiba setelah ada di atas gunung itu, Yesus berubah wajahnya, terang putih yang menguasai tubuhnya. Dan ketika mereka melihat ada 2 orang bersama dengan Yesus sedang bercakap-cakap. Yang pertama adalah Musa, dan yang kedua adalah Elia. Dan mereka terheran-heran. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang diperbincangkan oleh 3 orang itu tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, di situ kita melihat Elia turut karena dia adalah seorang yang penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yakobus mencatat bahwa doa dan iman dari Elia yang begitu luar biasa itu dicatat di dalam Alkitab kepada kita. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan situ dengan jelas bahwa Elia adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa sama dengan kita. Itu dicatat di dalam Yakobus dengan arti bahwa kalau Elia bisa melakukan itu, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pun dapat melakukan hal yang sama. Karena Alkitab katakan Elia dengan sungguh-sungguh berdoa dan Allah mendengar doanya. Dan ini sekaligus memberi pelajaran kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini,
bahwa ketika kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh, maka akan didengar oleh Allah. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selamanya Engkau tetap sama. Tuhan tetap sama. Kalau Dia mengasihi Elia, Dia mengasihi zaman dari Elia, Dia juga mengasihi kita yang hidup pada zaman akhir ini. Satu berita yang juga kita perlu renungkan di hari ini adalah firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka orang yang dipakai Tuhan luar biasa inilah yang akan kita bersama-sama merenungkan apa rahasianya sehingga Elia bisa menjadi orang yang luar biasa seperti apa yang kita lihat di sini. Alkitab katakan kepada kita bahwa dia sama seperti kita. Perhatikan, sama seperti kita. Itu sebabnya kita perlu belajar banyak dari dirinya. Yang pertama, dasar dari doa dan iman Elia adalah dia percaya bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang benar. Dan itu juga yang dicatat di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Karena Dia Allah yang benar. Tidak ada Allah selain Dia yang patut disembah oleh manusia. Hanya satu, yaitu Allah yang dipercayai dengan sungguh-sungguh oleh Nabi Elia. Tidak ada Allah yang lain. Karena hanya Dia adalah Allah yang benar. Itu yang diyakini. Dan Alkitab katakan kepada kita di dalam Mazmur 86 ayat 8 dan 9 mengatakan, tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Ayat 9, segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Dan hanya ada Allah yang benar. Itulah Allah yang disembah oleh Elia. Dan Elia mengatakan, dan aku adalah hambanya. Aku adalah hamba dari Allah yang benar. Luar biasa. Alkitab katakan kepada kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 20, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub kini menyatakan diri kepada manusia dalam Yesus Kristus. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia
Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka itu yang dipegang oleh Elia. Dan dia terlalu yakin bahwa hanya Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub itu yang bisa melakukan segala perkara, termasuk mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elia. Dia percaya semua itu terjadi karena Allah yang diyakini, yang sanggup mengadakan dari tidak ada bisa menjadi ada, karena dia Allah. Dia Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, keyakinan, iman Elia dan doa yang luar biasa itu didasari oleh hubungan Elia dengan Allah secara pribadi begitu akrab. Hubungan antara Allah dan Elia, hubungannya begitu akrab. Itu sebabnya dia mengakui bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allahnya, dan dia sekaligus mengatakan, dan aku ini adalah hambanya. Dekat sekali. Bukan saja sebagai Allah dan dia manusia biasa, tetapi lebih daripada itu hubungannya antara bapa dan anak begitu akrab. Itu yang terjadi. Dan kalau kita perhatikan, dia begitu bisa mengatakan, aku akan membakar engkau dengan api dari surga. Itu dikatakan ketika perwira dan 50 anak buah datang kepada Elia. Dan karena murka Allah, dan Elia tahu, dia minta kepada Allah untuk membakar mereka. Dan Allah mendengar doanya. Allah melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Karena hubungan begitu intim, begitu dekat, begitu akrab. Jadi tidak heran ketika dia juga mati atau dia naik ke surga, tidak mati secara fisiknya, tapi diubahkan, dia naik kereta yang berapi itu, kembali ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia mempunyai hubungan yang begitu baik. Dan kembali Yakobus ingatkan kepada kita, ingat, Elia hanya manusia biasa, sama seperti kita. Kalau Elia bisa, kita pun sama. Karena kita manusia biasa. Hanya berbeda, apakah kita memiliki doa yang sungguh-sungguh, memiliki iman yang sungguh-sungguh besar kepada Allah di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hubungan. Kalau kita mempunyai hubungan dengan Allah, maka tidak ada waktu untuk kita bisa berbuat lain selain duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah, memuji-muji Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apapun juga yang sedang kami hadapi, Tuhan adalah segala-galanya di dalam hidup kita, sehingga jalan keluar selalu mendapat jalan karena Tuhan mengasihi kita. Itu yang dialami oleh Elia, seorang hamba Allah yang luar biasa itu. Dan yang ketiga, Alkitab katakan bahwa janji-janji Allah yang tertera pada firman-Nya itu menjadi panduan dari Elia. Janji-janji Allah, karena firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-36, katakan kepada kita, kemudian pada waktu sembahyang korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel,
dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan kalimat yang terakhir, bahwa atas firman mula aku melakukan segala perkara ini. Atas firman mula aku melakukan segala perkara ini. Ini dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu setuju dengan firman. Itu adalah firman Allah yang dia tahu. Dan itu sebabnya kalau kita mengandalkan firman Allah dalam hidup kita, ada banyak orang mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mau beribadah, tetapi membaca Alkitab tidak suka. Banyak orang, bagaimana mereka bisa mengenal Allah? Mereka bisa mengetahui hati Allah, keinginan Allah, kalau mereka tidak pernah membaca Alkitab. Ini satu perkara yang bodoh. Tetapi Elia mengajar kepada kita. Dia bisa melakukan karena firman Allah. Dia tahu firman Allah. Itu sebabnya dia bertindak seperti firman Tuhan katakan kepadanya. Dia tahu persis bahwa itu adalah kehendak Allah. Sehingga dia berani melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kita pun sama. Persoalan masalah yang kita hadapi sama. Dasar dari kemenangan yang kita akan peroleh yaitu iman kita kepada Tuhan dan percaya akan firman Allah. Bagaimana kita bisa percaya firman Allah kalau kita sendiri tidak pernah membaca? Bagaimana kalau kita bisa mengetahui kehendak Allah kalau kita sendiri tidak tahu firman Tuhan? Karena satu ketika kita akan berhadapan dengan problem persoalan. Hanya firman Allah saja yang sanggup memberikan penghiburan kepada kita. Mampu memberikan jalan keluar kepada kita. Dan itu sebabnya kita mulai saat ini. Kita datang di bawah kaki Tuhan. Setelah kita menyembah sujud kepadanya. Baca firman Tuhan. Di situ kita bisa tahu isi hati Allah. Sikap Allah, kehendak Allah sesungguhnya dari firman Tuhan yang kita baca. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita hidup pada akhir zaman ini. Alkitab bisa kita peroleh mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, 66 buku. Itu semua dapat kita baca di satu buku, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Di situ kita bisa tahu kerinduan Allah, isi hati Tuhan, sehingga kita menyembah kepada Allah. Itu diukur dari betapa besar kepercayaan kita, pengenalan kita kepada Allah. Ukuran di situ. Bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan baik. Itu diukur dari pengenalan kita kepada Allah. Tuhan mau supaya kita lebih banyak membaca, lebih mengetahui kehendak Allah, maka kita akan mendapat kekuatan ketika kita menghadapi problema di dalam seluruh kehidupan kita. Maka Allah berbicara lewat firman Allah yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, dan ada di dalam pikiran dan hati kita. Itu yang akan mengingatkan kepada kita dan memberikan jalan keluar. Karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang perlu kita selalu merenungkan dan membacanya. Firman Allah katakan bahwa di dalam Alkitab Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu firman Allah dari Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Firman Tuhan adalah hal yang
perlu kita miliki di dalam hidup kita, teristimewa di dalam keadaan dunia dewasa ini, di mana orang ketakutan dengan virus yang melanda dunia ini. Satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan, melindungi kita, membakar kita adalah ketika kita punya firman Tuhan. Dan kita selalu merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sajalah yang mampu menguasai kehidupan, menjaga kita, melindungi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya bahwa Alkitab katakan kepada kita bahwa mujizat bisa terjadi oleh karena Kristus Yesus yang tidak pernah berubah itu, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, maka kita akan mendengar pujian bagi Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu datang, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kepada kami supaya kami juga selalu berdoa, doa dengan iman yang sungguh-sungguh dan percaya. Ketika kami sungguh-sungguh berdoa seperti Elia berdoa, dan Alkitab katakan Elia sama seperti kita, dan kami rindu agar roh semangat yang ada pada Elia juga ada pada kami anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Bapa dalam surga, dan Engkau memberkati kebenaran firman Allah yang kami terima di pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami berdoa sebagaimana biasa untuk jemaat Tuhan. Khusus kami berdoa yang pertama untuk Bapak Sugianto, supaya selalu Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Sugianto ini. Dan yang kedua, Bapak Wayan juga sama,
Kami berdoa untuk Bapak Supeno dan Ibu Darto, mereka yang seringkali mengalami gangguan-gangguan kesehatannya, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun juga. Itu sebabnya berkali-kali kami selalu datang kepada Tuhan dan berdoa, karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau tolong anak-anak Tuhan yang sakit, yang susah, yang mengalami berbagai macam problema hidup. Kami percaya Engkau juga sanggup memberikan pertolongan kepada keempat orang ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Allah, dan kami perintahkan roh penyakit keluar dalam nama Yesus, dan kami patahkan segala kuasa penyakit, dan kami lepaskan bilur Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sedang menunggu kelahiran anak mereka, para ibu-ibu yang hamil. Tuhan tolong agar mereka dapat melahirkan anak yang mereka kandung dengan selamat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkau mampu memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang menanti-nantikan kelahiran anak mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami terus berdoa untuk Sony yang sampai hari ini belum juga datang, karena beberapa waktu yang lalu ada di daerah di luar negeri yang lockdown, tetapi dengar-dengar sekarang telah terbuka lagi, sudah tidak lagi lockdown, tapi mereka bisa keluar, hanya mungkin menunggu giliran, yaitu pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk semua jemaat. Persoalan masalah pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka yang mengharapkan order yang banyak karena mereka berusaha, Tuhan tolong berikan berhasil akan usaha mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka yang juga terganggu pekerjaannya, kami berdoa supaya Tuhan buka jalan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, dan ekonomi mereka jemaat kembali diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau campur tangan untuk presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh aparatur negara, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Bagaimana caranya mereka mengatasi virus corona yang masih banyak di Indonesia, dan kami berdoa supaya virus ini cepat berakhir, dan itu semua bisa terjadi ketika Tuhan campur tangan. Bapa dalam surga, kami minta pertolongan Tuhan dalam hal ini. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah itu, dulu sekarang akan selamanya Engkau tetap sama. Biarlah berkat Allah terus ada di dalam kehidupan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sidang yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai pagi hari sampai selama-lamanya. Dan yang percaya mengatakan,
Amin.